Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nengresa Parlina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sejarah Kerajaan Mataram kuno. Langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Perlu diketahui juga, Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketiga yaitu agama Kerajaan Mataram kuno. Dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno, raja dari dinasti-dinasti yang memerintah ada yang beragama Hindu dan ada yang memeluk Buddha. Dengan kata lain, corak agama dari Kerajaan Mataram kuno adalah Hindu-Buddha. Sejarah singkatnya dari salah satu penyebab mengapa Kerajaan Mataram kuno menganut dua agama yaitu Hindu dan Buddha. Setelah Samaratungga turun tahta, penggantinya adalah Rakai Pikatan, yaitu putra dari Rakai Patapan yang beragama Siwa. Rakai Pikatan dinikahi dengan Pramodawardhani yang menganut Buddha. Selama memerintah, keduanya sama-sama menjunjung toleransi agama. Serta salah satu buktinya adalah keberadaan Candi Pelawasan di Kabupaten Klaten yang merupakan wujud akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Selanjutnya yaitu kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, yang ditetapkan melalui pemerintahan yang statistik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan pemerintahan yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan wilayah-wilayah di bawah pengaruhnya. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meliputi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertukaran barang-barang antar kerajaan yang memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Kerajaan Mataram kuno memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan diplomatik antar negara-negara di Nusantara. Yang keempat yaitu kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Kehidupan sosial pada masa itu sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu yang kuat akan sistem pemerintahan yang terorganisasi. Pada tingkatan tertinggi, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh seorang raja yang memegang kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Raja memegang kekuasaan besar dan memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan, hukum, dan agama. Di bawah raja, terdapat kelas sosial lain seperti bangsawan, prajurit, dan kelas pekerja. Setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat. Bangsawan memegang posisi yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Prajurit memegang peran penting dalam mempertahankan kerajaan dan serangan musuh. Kelas pekerja terdiri dari petani, tukang, dan pekerja lainnya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu kehidupan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan suatu negara.
termasuk kehidupan ekonomi di masa kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno memiliki sistem ekonomi yang cukup maju dan stabil. Salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi Mataram kuno adalah pertanian. Pertanian adalah sumber utama pendapatan bagi masyarakat, dan Mataram kuno memiliki teknik pertanian yang canggih seperti sistem irigasi yang mempermudah proses pertanian. Selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu tentang kehidupan budaya masa kerajaan Mataram kuno. Kebudayaan masa Mataram kuno adalah salah satu budaya yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. Budaya ini muncul pada zaman kerajaan Mataram kuno pada abad ke-7 hingga abad ke-17. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berpengaruh besar di Indonesia pada masa itu. Kebudayaan masa Mataram kuno sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha yang mempengaruhi banyak aspek kebudayaan termasuk arsitektur, seni, agama, dan sosial. Arsitektur pada masa ini sangat menonjol dengan banyak tempat ibadah dan candi yang dibangun seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Tempat ibadah ini mencerminkan kemegahan dan kekuasaan dari kerajaan tersebut. Yang ketujuh yaitu Raja-Raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini beberapa nama-nama raja yang menjabat pada masa kerajaan Mataram kuno. Antara lain yaitu yang pertama, Mataram Sang Ratu Sanjaya yang menjabat pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua, Sri Maharaja Rakai Panakaran yang menjabat pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga yang menjabat pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Rangkaiwarak atau Indra yang dikenal sebagai Sailendra yang menjabat pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima yaitu Sri Maharaja Rakai Garung atau yang biasa disebut Samaratungga yang menjabat pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Selanjutnya yaitu, apa sih penyebab kehancuran kerajaan Mataram kuno? Berikut ini ada beberapa penyebab kehancuran kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, peperangan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra pada masa kejayaannya. Kerajaan Mataram kuno dikuasai oleh dinasti Sanjaya. Namun pada abad ke-9 terjadi perang saudara antar keluarga kerajaan, yakni antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Peperangan ini menyebabkan kerajaan Mataram kuno mengalami pelemahan dan mengakibatkan hilangnya kekuasaan kerajaan ini. Yang kedua, serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera merupakan kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Sriwijaya memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah Nusantara, termasuk Jawa. Pada abad ke-9, Sriwijaya menyerang kerajaan Mataram kuno dan berhasil mengalahkan kerajaan ini. Yang ketiga, perang peperangan yang terjadi pada abad ke-11 di wilayah Timur Tengah. Perang ini mengakibatkan pengaruh Islam semakin kuat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah Nusantara. Kedatangan Islam di wilayah Nusantara mengubah keadaan politik dan agama di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi juga menjadi faktor yang menyebabkan kehancuran kerajaan Mataram kuno. Bencana alam tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur kerajaan dan menurunkan kekuasaan militer kerajaan. Materi selanjutnya yaitu peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno. Di sini, saya hanya mengambil beberapa peninggalan yang terkait dengan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan monumental yang mencerminkan keagungan dan kejayaan kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa.
Dibangun pada abad ke-8 dan diresmikan oleh Raja Samaratungga. Candi ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Yang kedua, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah suatu peninggalan megah yang menceritakan kebesaran dan keberagaman agama di masa lalu, khususnya sebagai bagian dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, Indonesia. Yang ketiga, Candi Sewu. Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Candi Borobudur merupakan sebuah peninggalan yang mencerminkan keindahan seni arsitektur pada masa Kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Keempat, Candi Mendut. Candi Mendut merupakan peninggalan bersejarah yang terletak di sekitar kompleks Candi Borobudur, merupakan bukti kekayaan seni dan kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Mungkin itu peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dan ingat, ini hanya ada beberapa peninggalan-peninggalan yang terkait dengan Kerajaan Mataram kuno. Selebihnya, banyak sekali peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan dari saya yang sudah saya sampaikan beberapa materi sebelumnya tentang Kerajaan Mataram kuno. Bahwa bisa disimpulkan, yang pertama, Kerajaan Mataram kuno adalah sebutan untuk kerajaan yang dulu pernah ada di wilayah Indonesia pada abad ke-8 dengan sebutan Medang. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno adalah bagian dari salah satu kerajaan yang memiliki corak agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno pada awalnya yaitu pada abad ke-8 berdiri di wilayah Pulau Jawa, yaitu di wilayah yang sekarang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. Keempat, Kerajaan Mataram kuno menggunakan salah satu jenis mata uang pada saat itu yang terbuat dari emas dan perak. Menarik ya. Yang terakhir yaitu Kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu sumber kerajaan bagi kehidupan di Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya, serta mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.